Allah telah mendidik aku. Dengan didikan Allah itu didikan yang paling terbaik. Didik dengan didikan yang sebaik-baik didikan. Jadi akhlak-akhlak yang mulia yang bagian dari Allah itu yang paling mulia dan yang paling baik dan yang paling sempurna dan yang paling kasih sayang kepada hambanya, sangat mencintai hamba. Sifat-sifat Allah yang mulia ini diberikan oleh Allah kepada orang pilihan, sosok yang dipilih oleh Allah sebagai wakil Allah di bumi ini, jadi khalifah, menjadi wakil Allah untuk menyampaikan adab-adab tersebut, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melakukan semua adab-adab yang dididikkan oleh Allah kepada beliau, melakukan secara pribadi, mencontohi pada semua santri-santrinya, yaitu para sahabat pada kala itu. Dan para sahabat dididik oleh Nabi, diberi ilmu oleh Nabi, diajari oleh Nabi, plus sekaligus dicontohi secara mendetail di dalam adab atau krama hidup di dunia ini, baik yang hubungannya adab sama Allah atau adab sesama manusia. Rasulullah sekaligus mencontohi. Nah, itulah adab akhlak yang diajarkan Allah kepada Nabi, dikerjakan, dilakukan Nabi, sekaligus Nabi juga mengajarkan para sahabat dan mencontohinya, memandu, mendidik, ya, menggulawentah bahasa Jawanya itu kepada para sahabat, sehingga sahabat ini menjadi orang yang paling top di dunia setelah Nabi. Paling mulianya manusia adalah sahabat setelah Nabi. Nah gitu ya. Nah sahabat itu nanti dikatanya banyak. Pertama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina seterusnya. Disinilah karena dididik dengan menggunakan akhlak-akhlak yang mulia, sehingga jadi orang-orang yang mulia di dunia. Bahkan itu nanti mulia kelak, yang puncaknya adalah mulia di akhirat, menjadi orang-orang yang nanti masuk pertama kali di antara yang banyak nanti hamba-hamba Allah, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya, yang kelak diberi oleh Allah kemuliaan di akhirat, yaitu ditempatkan di surga, termasuk orang-orang yang paling tinggi derajatnya di surga kelak adalah orang yang paling tinggi derajatnya dalam akhlaknya, akhlak baik yang berhubungan dengan Allah langsung dan dengan hubungan dengan manusia, yaitu para sahabat. Bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana hajinya, zakatnya, dalam perjuangannya, semua nggak ada yang mengalahkan, yaitu santri-santrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, karena langsung diajari oleh Nabi. Nah, karena Nabi itu sudah 1400, hampir 450 tahun sampai sekarang, kita dan kalian khususnya tidak menangi, tidak bisa, nggak tahu, hanya katanya. Dengarnya dari mulut orang-orang yang bisa dipercaya, yaitu siapa? Yaitu al-ulama, para orang-orang alim, yang orang-orang alim itu bagian daripada ahli warisnya Nabi, ahli warisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kamu semua harus bersyukur. Kamu dikenalkan, kamu didekatkan, bahkan kamu berada di lingkungan tiap hari diawasi oleh kiai dan ulama. Ini Kiai Bahir, ini dulunya di langitan seperti kamu semua. Waktu kecil dulu dia bodoh, nggak bisa ngaji, mulai kecil mondok di langitan.
Tapi karena barokah ilmunya, karena ketika di pondok bersungguh-sungguh, disiplin, dia punya niat yang kuat ingin jadi orang yang punya ilmu dan ilmunya manfaat, dan dibarengi dengan tirakat. Tirakat itu riyadhah. Di pondok itu saatnya harus tirakat. Tirakat mangan gak enak, mangan sedikit, tidur gak enak, tidur sedikit, boleh enak-enak, dilarang bersenang-senang. Makanya dilarang HP. Di pondok ini gak boleh HP-an. Di sini boleh Pak HP? Gak boleh. Itu di pondok. Kamu dididik agar menjadi manusia mulia. Kalau kamu patuh dengan ini semua, kamu di pondok mau mengindahkan apa yang diajarkan oleh kiai kamu, guru kamu, mulai kamu belajar ngaji dengan disiplin, sungguh-sungguh, kemudian kamu bisa mengerti, memahami, bahkan kamu bisa membaca kitab, bahkan kamu mampu sampai mengajarkan, dan kamu bisa dapat ilmu-ilmu yang manfaat karena kepatuhan, ketaatan kamu di pondok. Insya Allah kamu nanti akan jadi orang mulia. Seperti halnya sahabat dididik oleh Nabi, karena sekarang jauh antara kita dan Nabi, yang tersisa adalah ahli warisnya. Dan di sini alhamdulillah ada termasuk penerus-penerusnya Kiai Baik, alhamdulillah. Walaupun pendidikannya ada formalnya, tapi yang paling pokok ini untuk mencetak kader para santri yang berpribadian, yaitu punya jati diri, yaitu al-imanu billah, yakin pada Allah, jadi orang yang mukmin, jadi yaitu orang yang al-muttaqi, orang yang benar-benar takwa, takut kepada Allah Subhanahu. Itulah orang kalau ilmunya manfaat. Jadi kalau orang ilmunya manfaat itu berarti orangnya sangat takut kepada Allah, nggak berani bangkang melanggar apa yang jadi aturannya Allah. Itu namanya orang yang takwa. Al-mu'min itu ya, al-muttaqi itu ya al-mu'min kan. Makanya di Quran, hudan lil muttaqin, alladzalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil. Kamu ini insya Allah tidak menjadi orang-orang yang muttaqin, orang yang takwa. Berarti orang-orang didik ilmu-ilmu agama yang harapan para kiai agar kamu semua itu ilmu-ilmu yang kamu peroleh menjadi ilmu yang manfaat, dan ilmu yang manfaat itu ditandai al-ilmu nafi' wal ilmu alladhi yurisul khasyah. Ilmu manfaat adalah ilmu yang menciptakan seorang semakin punya rasa takut kepada Allah, semakin takut melanggar aturannya Allah. Termasuk aturan Allah ya Rasulullah, karena yang membawa Rasulullah diteruskan kepada sahabat, diteruskan kepada kiai, sehingga ketika para santri berhadapan dengan kiai, maka santri yang imannya sungguh-sungguh dan takwanya sungguh-sungguh pasti akan taat, akan patuh dengan kiainya, gak pernah melanggar aturan-aturan yang ada di pesan. Suruh jamaah, suruh ngaji, suruh belajar, terus ikuti. Dilarang keluar, nggak keluar. Dilarang bawa HP, nggak lihat. Dilarang antara santri putri dan putra berhubungan karena bukan mahramnya. Dijaga, hati-hati, nggak mau melanggar. Ini insya Allah dengan demikian kamu kalau benar-benar menjadi santri yang patuh kepada guru, dan itulah santri yang khidmah. Berarti khidmah itu melakukan, melayani apa saja yang jadi keinginan, melakukan apa saja yang diinginkan oleh gurunya, baik itu perintah atau apapun, dengan sesungguh hati, dengan tulus, dengan ikhlas, barengi dengan ta'zim, memuliakan, mengindahkan. Nah, ini insya Allah kamu, keberadaan kamu di pondok ini nanti tidak sia-sia. Saya yakin kalian semua kelak nanti kalau sudah pulang di tengah masyarakat, kamu semua jadi orang-orang yang punya ilmu nafi', yang punya rasa kepada Allah, bahkan kamu patuh dalam agama, sholatnya baik, gak pernah ninggal jamaah,
ya puasanya, nanti bisa hajinya, dan nanti kalau diberi rezeki Allah zakatnya, sedekahnya, ahli sedekah, ahli bantu orang. Ini termasuk yaitu kamu baik dengan sesama manusia, nggak pernah menyakiti, nggak pernah menghina, nggak pernah mengejek, nggak pernah mengolok-olok, nggak pernah menzalimi, nggak pernah merugikan, nggak pernah apa, nggak pernah mencaci maki pada orang lain. Dendam, rasa dengki nggak punya. Itulah ciri-cirinya orang yang takwa kepada Allah. Ketika kamu sudah bisa memiliki semua itu, berarti kamu mempunyai akhlak seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu diajari oleh Nabi walaupun tidak secara langsung, tapi lewat para ahli warisnya, lewat Kiai Baik di sini dan pembantunya, dan Kiai Baik dengan ilmunya dari langitan. Ya, langitan dari langitan dari terus naik ke atas nyambung sampai nanti kepada Nabi, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi ini ilmu yang dari Allah. Makanya kamu jangan khawatir, jangan berpikir nanti saya kerja gimana, makan bagaimana. Rizki itu Allah yang akan kasih. Allah sudah menentukan. Manakala kamu pilihannya jatuh pada urusan-urusan kemuliaan akhirat, demi akhirat kamu kalau jadi orang yang mulia, di akhirat kamu jangan takut, di dunianya akan dimuliakan oleh Allah. Urusan-urusan makan minum nanti akan Allah berikan kalau kamu memang benar-benar yang kamu cari, yaitu kemuliaan, kemuliaan, dudukan kelak kamu jadi orang-orang yang mulia di sisi Allah, dengan ditandai di dunianya jadi orang yang santun, akhlaknya baik, ibadahnya baik, dengan manusia baik. Itulah tanda-tandanya orang mulia di akhirat kelak, dan itulah mereka-mereka yang kelak berhak untuk menghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Harapan saya kamu harus isi koma ya. Isi koma itu jangan bosan-bosan, dan telaten, dan belajar itu harus sampai tuntas. Ukurannya kamu menjadi orang alim, pulang dari pondok bisa baca kitab, bisa ngamalkan. Kebetulan kamu pulang bisa ngajarkan ilmu kamu suruh ngajar. Mulai yang kecil, TPQ, Al-Quran, nanti ngajar kitab-kitab kecil, mampu di tengah-tengah masyarakat. Syukur kamu nanti punya suami sama-sama santrinya, dan mampu nanti yaitu menyebarkan, mengajarkan ilmu agama, ilmu-ilmu yang dari pondok, bahkan membuka pondok pesantren. Dan itulah yang paling membanggakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membanggakan para guru-guru kita, kiai kita. Dan insya Allah kita nanti akan dikumpulkan bukan di dunia saja dengan para orang alim, para guru kita, tapi kelak di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja pesan saya, kamu yang sungguh-sungguh, kamu yang istiqomah, yang patuh dengan aturan di pondok. Patuh aturan di pondok berarti patuh aturannya Allah, aturannya Rasulullah yang diatur oleh para kiai-kiainya. Sebab ini satu-satunya tujuan yang diupayakan oleh para kiai itu, mencetak kamu biar menjadi orang yang taat, orang yang baik, yang akhlaknya yang langsung taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada orang tua, taat termasuk kepada guru. Nah, inilah satu-satunya langkah yang diupayakan oleh para kiai. Kamu harus terima kasih dan kamu harus syukur terus. Berarti kamu kalau mau bersyukur, kamu gunakan kesempatan kamu ada di pondok ini selalu untuk sungguh-sungguh belajar serius dan mencari ridho guru, mencari ridho Rasulullah SAW, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mohon maaf. Mudah-mudahan pondok pesantren diberikan oleh Allah menjadi pondok-pondok yang abadi, pondok yang manfaat, penuh berkah. Santri-santrinya jadikan santri yang punya ilmu manfaat, jadi santri-santri yang telah jadi orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi, dibanggakan oleh Rasulullah, dibanggakan oleh orang tuanya, dibanggakan oleh guru-gurunya. Mudah-mudahan pondok ini semakin banyak santrinya. Mudah-mudahan pondok ini diberi oleh Allah ramai dan banyak santrinya terus
sampai kelak nggak ada putusnya sampai pada saatnya hari kiamat. Allahumma amin. Diteruskan oleh generasi berikutnya. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan yang lola pondok, yang merintis, putra-putranya, membantunya diberi keikhlasan, kesabaran, kekuatan, dan beri istiqomah dan ikhlas murni karena cari ridho Allah, karena cari ridho guru, niat khidmah kepada guru, kepada kiai, berarti khidmah kepada Rasulullah, khidmah kepada Allah Subhanahu. Al-Fatihah.